Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sekarang kita akan belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk video kali ini adalah bagian pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ini profil singkat saya. Nama saya Ratna Nur Afifah. Saya tinggal di Desa Wetan, RT 2 RW 1, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kemudian ini sejarah singkat saya lahir di Bojonegoro 4 Juli 1994. Kemudian belajar di SDN 2 Sambongrejo, Sumberjo. Kemudian melanjutkan belajar di MTS dan MA At-Tanwir Talun, Sumberjo. Selanjutnya belajar di Universitas Negeri Malang. Setelah selesai lulus dari Universitas Negeri Malang, saya mengajar di SMP Negeri 1 Kedungwadeng sejak tahun 2016 sampai sekarang. Nah, untuk mengajar PPKN, saya mempunyai pengalaman mengajar PPKN selama 2 tahun terakhir ini. Lanjut saja, sekarang kita lanjut belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada bab 2 tentang Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 4 subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kedudukan dan makna pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian subbab yang ketiga, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang terakhir, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada bagian pertama ini yang kita bahas adalah subbab yang pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini silakan dibaca Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan. Seperti yang sering kita dengar ketika upacara bendera setiap hari Senin. Nah, cobalah perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di samping. Apa yang dapat kalian pelajari? Apa yang dapat kita pelajari bersama? Oke, selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu pembukaan UUD 45 memiliki hubungan yang sangat erat dengan proklamasi kemerdekaan. Masih ingat ya dengan proklamasi kemerdekaan yang diikrarkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, pembukaan UUD 45 ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan proklamasi kemerdekaan. Kemudian pembukaan UUD 45 ini memiliki kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggaraan negara. Jadi pembukaan UUD 45 ini sebagai asas atau pokok dalam penyelenggaraan negara. Kemudian pembukaan UUD 45 tidak terpisahkan dari UUD 45. Jadi pembukaan UUD 45 ini yang mendasari, kemudian disusunlah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat beberapa bab, pasal, ayat, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini pernah diamandemen. Diamandemen itu artinya diubah selama 4 kali. Perubahan yang pertama pada tahun 1999, amandemen yang kedua pada tahun amandemen pertama tahun 1999, amandemen yang kedua tahun 2000,
amandemen ketiga tahun 2001 dan amandemen keempat tahun 2002. Nah, susunan atau sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ini sebelum amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Kemudian setelah amandemen, UUD 1945 ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, itu perbedaannya sebelum amandemen dan setelah amandemen. Selanjutnya, nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu hukum tertulis. Jadi, hukum itu ada yang namanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ada dua ya. Jadi, hukum tertulis itu ya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan sekolah. Nah, itu termasuk peraturan yang hukum tertulis. Kemudian, yang kedua yaitu hukum tidak tertulis atau konvensi. Seperti setiap sebelum kemerdekaan tanggal 16 Agustus itu pasti presiden melaksanakan pidato di Istana Negara, ataupun juga seperti hukum adat itu termasuk konvensi, yaitu hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya, pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Hubungannya apa antara pembukaan UUD 45 dan proklamasi kemerdekaan? Tadi saya bilang memiliki hubungan yang erat. Apa itu hubungannya? Nah, yang pertama, proklamasi kemerdekaan berisi tentang apa? Proklamasi kemerdekaan itu yaitu berisi tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia dan juga tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya pernyataan kemerdekaan itu. Jadi ini dua pokok inti dari isi proklamasi kemerdekaan. Yang selanjutnya pembukaan UUD 45 yaitu berisi tentang apa? Yaitu uraian terperinci tentang pernyataan kemerdekaan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi antara proklamasi dan pembukaan UUD 45 memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, ini makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat dari proklamasi. Karena proklamasi sudah memandangkan atau mengikrarkan Indonesia merdeka, maka pembukaan UUD 45 sebagai yang pertama memperinci bahwa Indonesia sudah merdeka, dan yang kedua mempertanggungjawabkan apa saja yang harus dilaksanakan setelah merdeka. Kemudian pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan adalah satu kesatuan yang bulat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pembukaan dan proklamasi. Nah, pembukaan UUD 1945 ini tidak dapat diubah. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Tadi kan saya bilang bahwa UUD 1945 itu pernah diamandemen 4 kali, mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah, itu undang-undangnya, isi dari undang-undangnya. Sedangkan kalau pembukaan UUD 1945 itu tidak dapat diubah, mulai dari pembuatan sampai nanti bangsa Indonesia ini berlangsung. Bagaimana jika pembukaan UUD 1945 diubah? Nah, mengubah pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya sama dengan mengubah dasar negara, membubarkan NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, tadi kita bahas bahwa pembukaan UUD 45 ini tidak dapat diubah, memiliki kedudukan yang sangat penting, fundamental bagi berlangsungnya negara Indonesia. Nah, sekarang kita perinci makna yang apa saja yang ada di pembukaan UUD 1945. Ada berapa alinea? Nah, ini ada 4 alinea pada pembukaan UUD 1945. Alinea pertama, alinea kedua, ketiga, dan alinea keempat. Alinea pertama, apa
alinea pertama pada pembukaan UUD 45 yang pertama menunjukkan keteguhan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Kemudian bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk merdeka, mengalahkan para penjajah, dan juga menunjukkan tugas dan tanggung jawab kita untuk senantiasa melawan penjajahan dalam bentuk apapun. Ini makna dari alinea pertama. Kemudian makna dari alinea kedua, kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Maka istilah ada kita, kalau kita baca pada pembukaan UUD 45 ada negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut? Yang pertama, negara merdeka, yaitu yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian negara bersatu dalam satu kesatuan NKRI, tidak dalam bentuk yang lain, negara yang berfederal atau negara sekuler, bukan, tapi negara yang bersatu, yaitu dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian negara berdaulat, yang artinya Indonesia memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan bangsa lain. Jadi punya otoritas sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Bangsa Indonesia bisa menentukan kehendaknya sendiri tanpa harus didikte atau dicampuri oleh bangsa lain. Kemudian negara yang adil, negara yang dapat memberikan keseimbangan antara kewajiban dan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi memiliki negara yang memberikan haknya pada setiap masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjadi negara yang makmur, negara yang menginginkan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini juga termasuk dari cita-cita bangsa Indonesia, yaitu cita-cita bangsa Indonesia apa? Yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah cita-cita dari berlangsungnya negara Indonesia. Selanjutnya, alinea ketiga. Alinea ketiga berisi tentang kemerdekaan ini didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kecerdasan kemerdekaan maksud saya yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bangsa Indonesia tidak memungkiri adanya kekuasaan Tuhan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian keyakinan dan tekad yang kuat untuk meraih kemerdekaan dan keyakinan atas kekuasaan Tuhan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia meyakini bahwa tidak hanya ada kekuatan fisik saja, tapi juga fisik dan spiritual. Fisik yaitu dalam bentuk perang, badan fisik berperang, tapi juga spiritual yang menyadari bahwa Tuhan memiliki kekuasaan atas segala-galanya. Kemudian yang terakhir, mempertegas pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sejak merdeka, sebelum merdeka pun bangsa Indonesia sudah menyadari bahwa Tuhan itu ada di setiap kehidupan, ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bangsa Indonesia tidak memungkiri kekuasaan Tuhan untuk mencapai kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia ini menyadari bahwa apa yang didapatkan, apa yang diperoleh yaitu negara merdeka atas kehendak dan rahmat dan bantuan dari Allah yang Maha Kuasa. Terakhir yaitu alinea, ini seharusnya alinea keempat. Negara Indonesia yang dibentuk ini memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan. Jadi setelah alinea pertama dan alinea ketiga itu adalah rincian dari
pengakuan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, maka alinea keempat ini atau alinea terakhir membahas tentang tujuan negara yang hendak dicapai. Meliputi apa saja? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 ini adalah tujuan dari terselenggaranya negara Indonesia, yang tujuan yang setiap hari diusahakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, perumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan UUD 45. Maka secara yuridis konstitusional adalah sah dan mengikat seluruh lembaga negara dan seluruh warga negara. Kemudian alinea keempat memuat dasar negara Pancasila yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan. Jadi Pancasila itu berada di alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dapat diubah sampai kapanpun dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Oke, sampai sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada bagian 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bagian 2. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.